Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke fungsi elementer, tapi sebelum itu kita akan menjelaskan tentang fungsi dulu ya. Jadi, nah, ini tentang fungsi kompleks. Kali ini kita akan menjelaskan tentang, bukan kali ini ya, dalam subbab ini kita akan menjelaskan tentang definisi fungsi dulu gitu ya. Nanti kita akan jelaskan definisi fungsi dalam bilangan kompleks. Yang kedua kita masuk ke fungsi elementer. Nah, ini fungsi elementer adalah fungsi-fungsi sederhana yang ada di bilangan kompleks ya, karena ada lagi banyak fungsi-fungsi yang tidak sederhana ini ya. Ini sama halnya dengan fungsi-fungsi yang sederhana di bilangan real gitu ya. Nah, ini tinggal diperluas, ada apa saja. Yang pertama ada fungsi linier. Ini sudah familiar semuanya gitu ya. Yang kedua kita ada fungsi bilinier. Ini atau bisa disebut sebagai biasanya fungsi suku banyak gitu ya, bilinier. Suku banyak gitu ya. Polinom gitu maksudnya bilinier ini. Lalu yang ketiga ini polinom atau suku banyak gitu ya. Ini ada fungsi eksponensial, eksponen, lalu ada fungsi trigonometri, lalu ada fungsi hiperbolik. Mungkin nanti kita tambahkan dengan fungsi logaritma ya. Ini eksponen dan logaritma nanti bisa satu ya. Fungsi logaritma. Oke. Nanti bisa menyatu dengan nanti eksponen. Oke, kita masuk dulu ke definisi fungsi di bilangan kompleks. Nah, di bilangan kompleks definisi fungsi itu dia mirip dengan yang ada di bilangan real gitu ya. Kita menggantikan variabel bebas X dengan, biasanya kalau di bilangan real kita pakai X, di sini kita pakai Z gitu ya. Biasanya di bilangan real kita pakai Y, di sini kita pakai Y dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi di bilangan kompleks ini, di fungsi kompleks ini ada fungsi yang nilainya fungsi bernilai tunggal, ada juga fungsi yang bernilai banyak. Nah, ini definisi fungsi bernilai tunggal adalah misalkan saya punya suatu subset, suatu himpunan subset subhimpunan dari bilangan kompleks itu A gitu ya. Dan juga saya punya B, dia subhimpunan dari bilangan kompleks. Nah, fungsi kompleks bernilai tunggal, ini nilainya tunggal ya, maksudnya perapatannya adalah tunggal. Kan misalkan setahu kita gitu kan, kalau fungsi itu dari kiri ke kanan, ini kalau kita punya A, kita punya B gitu ya. Nah, yang kita pelajari di bilangan real adalah dari kiri ke kanan, ini fungsi itu tidak boleh bercabangnya. Nah, ini adalah fungsi bernilai tunggal. Nah, sedangkan di bilangan kompleks ya, mungkin sekali satu nilai F di sini, nanti ketika dia fungsi bernilai banyak, dia bercabang jadi 2 di sini ya. Ini fungsi bernilai banyak. Nah, sekarang kita akan membahas untuk fungsi tunggal terlebih dahulu. Ini adalah fungsi yang sudah biasa kita pakai di bilangan real. Bernilai tunggal. Nah, misalkan kita definisikan F gitu ya. Berarti F dia dari A adalah fungsi dari A ke B, adalah suatu pemetaan yang memasangkan setiap Z gitu ya. Suatu aturan atau suatu pemetaan
pemetaan atau aturan yang memasangkan, ini sama persis dengan yang ada di bilangan real, yang memasangkan setiap Z anggota A dengan tepat satu W anggota B. Ya, jadi ininya adalah tepat satu. Nah, di sini kita sebut domain fungsi itu kita A, di sini A ini adalah domain fungsi. Ya, kata kuncinya adalah di tepat satu. Nah, A ini adalah domain fungsi untuk kasus yang ada di definisi ini. Domain fungsi, nah FZ disebut sebagai nilai fungsi FZ anggota BS nilai fungsi, atau disebut juga sebagai peta dari Z, ya, dari Z di dalam F gitu ya. Nah, domain F gitu, domain dari fungsi F gitu ya, domain fungsi F itu dinotasikan, ini sudah pasti belajar di analisis real ya, DF bersama dengan A gitu ya. Nah, range nilai fungsi range F, DF itu adalah himpunan, range F adalah himpunan nilai-nilai fungsi, dia dinotasikan dengan R, itu adalah F Z anggota B dengan Z-nya. Nah, ini fungsi bernilai tunggal, contohnya adalah FZ sama dengan misalkan 3Z plus 2 gitu ya. Ini nilainya tunggal karena dia linear gitu ya. Atau misalkan F. Ini kan Z itu dalam XY ya. Kita nyatakan dalam XY ya. F-nya sama dengan misalkan X kuadrat plus Y kuadrat gitu ya. Nah, ini kan dia nilainya tunggal. Misalkan seperti ini, atau X kuadrat plus Y kuadrat min I gitu ya, XY. Ini boleh juga kan, dia nilainya adalah tunggal. Untuk XY-nya anggota bilangan real. Nah, kan ini dalam R2 atau bisa dalam C ya. C, ini contohnya ya. Nah, sekarang kita ke definisi fungsi bernilai banyak. Fungsi bernilai banyak. Misalkan sama ya, misalkan A itu subset dari bilangan kompleks, B-nya juga subset dari bilangan kompleks ya. Nah, fungsi bernilai banyak, fungsi bernilai banyak, misalkan F dari A ke B, yaitu suatu pemetaan, yaitu suatu pemetaan yang memasangkan Z, setiap Z anggota A dengan paling sedikit gitu ya, paling sedikit satu anggota B dan gitu ya. Nih, dan jadi dalam suatu domain nggak semuanya dipasangkan dengan satu, dan ada gitu ya, ada misalkan satu atau terdapat misalkan satu dari anggota di A itu yang dipasangkan dengan lebih dari satu ya, dan terdapat Z anggota A yang paling sedikit dipasangkan dengan dua W anggota B.
Contohnya seperti apa kalau kita gambar, ini kita gambarkan dulu ya. Nah, ini A, ini B gitu ya. Nah, di A kan banyak titik nih. Bisa saja ada yang dipasangkan dengan 1 gitu ya. Nah, itu, tapi ada juga ternyata yang dipasangkan dengan yang diam ini ya. Jadi minimal ada 1, contohnya seperti ini. Oke. Sorry. Contohnya, nah gitu ya. Nah, si titik yang ada di sini, nah titik yang ini, saya kasih laser dulu. Titik ini dia dipasangkan dengan 2 gitu ya. Meskipun yang lain 1, tapi setidaknya ada minimal 1 di A yang dipasangkan dengan minimal 2. Nah, itu disebut sebagai fungsi bernilai nol. Kalau semuanya 1 dari A ke B berarti namanya fungsi tunggal ya. Tapi kalau ada minimal 1 gitu yang dipasangkan dengan 2, berarti dia dengan fungsi bernilai banyak. Nah, memang bisa Bu seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya ini adalah yang tadi barusan kita bahas ya, yaitu akar-akar dari akar-akar dari bilangan kompleks tadi ya. Misalkan Z pangkat 1/3 misalkan. Nah, ini kan ketika saya bilang W sama dengan FZ pangkat Z pangkat 1/3 gitu ya. Nah, ini kita sudah, ini Z tidak sama dengan 0. Nah, kita sudah bisa tebak dari yang tadi bahwa si W di sisi Z di sini dipasangkan dengan 3 buah ZK di sebelah kanannya dengan 3 buah W. Gitu. Nah, yang mesti kita ingat adalah karena gitu ya. Bentar. Slide-nya habis, kita tambahkan dulu ya. Insert new slide. Oke. Oke. Yang mesti kita perhatikan adalah 1, karena ini adalah bilangan kan ya. Kita punya Z ini sama dengan sebenarnya X, Y ya. Sama dengan X, Y di anggota bilangan kompleks, dia adalah hasil kali kartesius untuk 2 pasangan berurutan ya. Jadi ketika kita punya FZ, Z ya, yang bergerak dari C ke C gitu ya, FZ dari C ke C, itu artinya kita punya suatu fungsi dari satu bidang ke bidang lainnya. Kalau tadi kan saya menggambarkannya dalam diagram Venn ya. Nah, kalau saya punya ini berarti tadi A ke B, misalkan ini bidang, berarti ini bidang A gitu ya. Ini bidang, oke. Bidang A, jangan bidang A, bidang B. AB itu himpunan, ini bidang Z gitu ya, bidang Z, ini bidang B. Dengan AB-nya himpunan tadi ya. Nah, jadi saya gambarkan misalkan kita punya suatu A himpunan A, hanya kita nggak tahu A-nya apa ya. Kita gambar seperti ini A-nya, kalau B-nya seperti ini. Nah, si fungsinya itu dari bidang Z ke bidang ya. Jadi fungsinya dari bidang yang tadi ya, ketika A ke B, fungsinya dari bidang Z ke bidang B. Jadi dia berbeda bidangnya. Ini A-nya adalah himpunan atau suatu daerah. Oke, nah misalkan kalau yang tadi berarti ketika misalkan di A-nya adalah satu titik, berarti di B-nya menjadi 2 titik. Oke, kita lanjut saja ke sifat-sifat dari fungsi. Nah, yang pertama kalau kita punya tadi ya, kalau kita punya A, B-nya anggota C gitu ya. A subset dari kompleks, B subset dari kompleks. Saya punya F, G, saya punya W sama dengan FZ gitu ya. Saya punya F, G gitu ya. Fg suatu fungsi dia dari A dua-duanya ya. Dari A ke
Oke, dari A ke B. Sebentar. Saya takut salah nulis. Oh, sebentar ya. Saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan. Ketika saya punya anggota bilangan kompleks, A subset dari bilangan kompleks, B juga subset dari bilangan kompleks, dan kita punya F gitu ya. Ketika kita punya W sama dengan FZ. Nah, ini Z-nya itu dia domainnya adalah di A untuk domain F, dan domain G adalah di B gitu ya. Domain G-nya di B. Ya. Jadi kalau misalkan kita tuliskan dia F-nya dari A misalkan ke suatu kebilangan kompleks saja ya. Ini G-nya dari B. Oke, atau sebenarnya domainnya bebas saja ya, nggak perlu kita tuliskan atau kita tuliskan dengan perlu kita tuliskan. Oke, nah di sini, nah ini operasi di bawah ini adalah dia dari operasi di bawah ini dengan domainnya adalah D sama dengan garis B gitu ya, domainnya ada di, maksudnya operasi di bawah ini bekerja untuk di D. Nah yang pertama ketika kita ingin menjumlahkan fungsinya F plus G plus Z ya sama dengan ini sama ya, Z plus GZ. Yang kedua F min G Z sama dengan ya. Ini saya tuliskan aja yang tadi ya. Bilangan kompleks G D. Oke. Sejauh ini domainnya kita tulis bilangan domainnya. Range-nya kita tuliskan ke bilangan kompleks dulu saja ya. Nah, oke. Yang ketiga, ketika kita punya definisinya, ketika kita punya perkalian FGZ, dia adalah FZ dikali GZ, ya, ini kali ya. Oke, lalu yang keempat, ketika kita punya perkalian konstanta, CF Z, dia sama dengan C dikali Z, untuk C-nya anggap konstanta real. Yang kelima, F per G Z ya sama dengan F per G Z dengan Y-nya plus. Nah, terus yang keenam, ini definisinya adalah ketika kita punya pangkat Fn Z ya sama dengan F pangkat Z dipangkatkan. Ini turunan dari yang C ya. Turunan dari yang ini sebenarnya turunan dari ini ya. Dari yang C. Oke, ini semua adalah definisi untuk sifat-sifat di bilangan kompleks ya. Mungkin definisi. Definisi ya, sifat-sifat atau operasi yang bekerja di bilangan kompleks. Nah, yang sekarang selanjutnya adalah kita membahas operasi komposisi gitu ya di bilangan kompleks. Ini operasi fungsi komposisi. Operasi komposisi. Jadi kalau kita punya F, dia dari domain F ke range F, gitu ya. Lalu kita punya G dari domain G ke range G.
Ini adalah fungsi kompleks. Fungsi kompleks. Gitu ya. Nah, jika kita punya range dari F gitu ya, diiriskan dengan domain dari G, dia tidak kosong, artinya ketika range F, ya berartinya si fungsi F nokta G ini ada gitu ya. Fungsi komposisinya ada, maka dan kita definisikan suatu fungsi terdapat gitu ya. Terdapat fungsi, kita tuliskan H aja ya, untuk komposisinya dia dari E ke RG. Dari E ke RG gitu ya. Oke. Dengan si E-nya itu sebenarnya dia adalah subset dari domain F. Kita akan namakan ini sebagai fungsi komposisi. Kita HZ dia sama dengan G nokta F atau G bundaran F. Z dia adalah fungsi komposisi yang biasa kita tahu ya, G F Z. Nah, ini domain dari G nokta F. Dia adalah F inverse RF iris. Dia sama dengan Z anggota dari DF ya. Ini kolom. Di mana F Z anggota dari RF. Nah, sedangkan range-nya adalah G RF iris DG sama dengan GZ anggota R G di mana Z anggota RF. Oke, ini sebenarnya sudah pada paham semua ya tentang fungsi komposisi. Biasanya ini sama saja. Nah, sekarang kita ke contoh. Kita contoh kalau kita punya F Z-nya sama dengan 3Z plus I gitu ya. Lalu kita punya GZ-nya sama dengan Z kuadrat plus Z plus 1 min I. Nah, misalkan kita ingin mendefinisikan, memakai definisi yang tadi nih, F plus G gitu ya. Z berarti adalah F Z ditambah G Z. Nah, berarti apa nih? Berarti tinggal ini dua-duanya dia dari bilangan kompleks ke bilangan kompleks ya. Ini F-nya didefinisikan jelas ya, F-nya dari bilangan kompleks ke kompleks, G-nya juga sama ya. G-nya dari bilangan kompleks. Nah, ini FZ ke GZ berarti tinggal kita jumlahkan ya. 3Z plus I ditambah Z kuadrat plus Z plus 1 min I. Berarti sama dengan apa nih? Z kuadrat plus 4Z plus 1 gitu ya. Oke, ini adalah fungsi F plus GZ-nya. Nah, kalau yang minus, berarti kalau minus kita tinggal kurangi aja ya. GZ berarti sama dengan berapa? Tinggal kita kurangkan. Berarti nanti jadi negatif Z kuadrat. Ini plus 2Z gitu ya. Min 1. Pada I ditambah I plus 2I. Oke. Ini kalau F min G Z. Nah, kalau perkalian berarti kita kalikan. Sekarang F bagi Z. Kita kalikan nih. Berarti kita kalikan 3Z plus I. Kita kalikan dengan Z kuadrat plus Z plus 1 min I. Oke. Ini silakan dikalikan. Hasilnya
pertamanya pasti 3Z pangkat 3 dan seterusnya. Ya, silakan kalikan sendiri. Nah, sekarang kalau pembagian, kita harus pastikan nih, GZ-nya itu untuk Z-nya tidak mungkin 0. Z kuadrat plus Z plus 1 min I. Ini kita harus pastikan dia tidak mungkin 0 dulu ya. Atau untuk Z yang tidak 0 berarti tidak bisa. Nah, kalau misalkan F per GZ ya, nah berarti dia sama dengan nanti 3Z plus I per Z kuadrat plus C plus 1 min I gitu ya. Nah, ini harus kita pastikan ya untuk Z berapa yang nilainya GZ tidak sama dengan ini seperti itu. Oke. Nah, ini sekarang tadi yang pangkat ya. Oke, GZ pangkat. Ini CF juga tinggal mengikuti dari sini ya. Oke. Lalu kalau misalkan kita punya aturan, kita pengen cari G nokta F. Tadi kalau CF itu CF, teruskan aja kan. Teruskan CF, kita misalkan C-nya I gitu ya. C-nya tadi bilang real, oke. C-nya udah bilang real, C-nya 3 kali F gitu ya, 3F Z. Oke, berarti sama dengan berapa tuh? Z, sorry. ZFZ, berarti 3 kali FZ, FZ-nya sama dengan 3Z plus I, berarti 3-nya sama dengan 9Z plus 3. Nah, sekarang kalau GOF ya. Sekarang kalau GOF ya. Yang kedua adalah kalau GOF, nah kita harus pastikan nih range dari F kan tadi sama dengan bilangan kompleks nih. Terus tadi domain dari G juga bilangan kompleks. Nah, karena dari sini kita boleh RF diiriskan dengan domain dari G sama dengan bilangan kompleks sebenarnya ya. Tapi dia tidak sama dengan 0, maka GOF ada gitu ya. Maka GOF ada. Dari sini kita tinggal masukkan GOF Z sama dengan GFZ, nanti sama dengan 3Z plus I, kita masukkan ke yang tadi, berarti 3Z plus I kuadrat tambah 3Z plus I plus 1 min I. Ini kita sama dengan 9Z kuadrat, berarti berapa nih? 6Z ya. 6Z nanti ditambah dengan yang sebelah sana ya. Oke, kita tulis saja 6 plus 6 IZ plus I kuadrat ditambah 3Z plus 1 ya. Ininya kurang. Karena I kuadrat jadi negatif 1, berarti nanti juga jadi hilang, berarti jadi 9Z kuadrat ditambah 3 plus 6I Z ya. Nah, ini kita harus pastikan ketika G nokta F, kita harus pastikan bahwa range dan iris domain range F iris domain G dia sama dengan tidak kosong. Oke, baik. Karena si bentuk dari bilangan kompleks ini tidak selamanya dalam bentuk Z gitu ya. Kadang kita diminta untuk bentuknya X, Y gitu ya. Jadi misalkan contohnya kita punya sebentar. Nah, contohnya adalah kita bisa nyatakan misalkan
kita ingin menyatakan FZ sama dengan Z kuadrat plus Z min 3 ya. Kita ingin mentransformasi, bukan mengubah bentuk di sini ke dalam bentuk FZ-nya adalah dalam bentuk U X, Y plus I V X, Y gitu ya. Atau kita ingin menyatakan FZ-nya dalam bentuk ini ya, koordinat polar UR theta atau IV. Nah, seperti apa Bu maksudnya? Oke, yang pertama kita nyatakan saja yang pertama ini 1, 2, oke. Yang pertama FZ kan sama dengan kita nyatakan Z-nya dalam X, Y berarti ya. Kita nyatakan Z-nya dalam X plus Y. Berarti F X plus Y ya sama dengan X plus Y kuadrat ditambah X plus Y dikurangi 3. Nah ini berarti sama dengan X kuadrat plus 2 I XY. Oke, dikurangi Y kuadrat berarti ya. Kurangi Y kuadrat ditambah X plus Y min 3. Nah berarti kita kategorikan yang real. Yang nggak ada I-nya berarti X kuadrat min Y kuadrat plus X min 3. Terus tambah I-nya berarti X plus Y gitu ya. Berarti Y-nya yang ada I-nya berarti ini I-nya dikeluarin 2XY plus Y. Plus Y gitu ya. Atau kita tuliskan X kuadrat min Y kuadrat plus X min 3 plus Y adalah 2X plus 1 ya. Oke. Nah ini adalah dalam bentuk U. Jadi kalau di sini berarti UX, Y-nya dia sama dengan ini ya, X kuadrat plus min Y kuadrat min Y kuadrat plus X min 3 V X, Y-nya sama dengan Y dikali 2X plus 1. Kalau dinyatakan dalam bentuk yang pertama. Nah yang kedua kita nyatakan dalam koordinat polar. Berarti tinggal kita ubah aja ya. Yang kedua Z-nya sama kita next slide gitu. Yang kedua kita nyatakan Z-nya sama dengan R cis theta, boleh juga R I theta ya. Berarti F R cis theta sama dengan R cis theta kuadrat plus R cis theta min 3. Oke, ini sama dengan R kuadrat ya, R kuadrat cos kuadrat. Kita ini aja ya, kita jabarkan aja cis. Oke, ini adalah R kuadrat cos kuadrat theta plus R kuadrat sin kuadrat theta. Sorry min ya. Sorry yang salah nih. Karena biasanya ngitung pakai ini ya, cis 2 theta langsung ya. Oke. Ini berarti ini ya, R kuadrat cos kuadrat theta gitu ya, min R kuadrat, karena ini dari I ya, R kuadrat sin kuadrat theta, ini dari I sin theta jadi negatif ya. Ditambah 2 R kuadrat cos theta, R cos theta sin theta. Cos theta sin theta. Oke, itu nggak sih? Ya. Oke. Nah, ditambahkan yang belakang ya. Tambahkan R cos theta plus I R sin theta.
Coba cek lagi ya. Nah, ini berarti kita pisahkan antara ini ya. Berarti yang ada i-nya, yang nggak ada i-nya. Berarti r kuadrat cos kuadrat theta. Ini udah negatif ya. Ini r negatif. Oke, min r kuadrat sin kuadrat theta r plus r cos theta min 3. Ini yang nggak ada i-nya, yang ada i-nya berarti plus i 2r cos theta sin theta plus r Betul nggak? Coba. Saya agak ragu di sininya sih. Ketika saya tuliskan R cos theta plus IR cos. Ini kan ya. Kuadrat kan dia harus sama dengan, kayaknya ini salah deh. Ini kayaknya salah. Ini harusnya ada R kuadratnya di sini. 2R kuadrat. Ya. Oke. Ini ya. Berarti di sini kalau saya nyatakan dalam U R, tetanya dia sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta min R kuadrat sin kuadrat theta plus R cos theta min 3. Nah, berarti V R, tetanya dia sama dengan 2 R kuadrat cos theta sin theta ini ya. Ini cuma ini aja ya, cuma apa ya, gambaran bahwa kita bisa nyatakan bilangan kompleks itu dalam fungsi dua variabel R theta maupun X, Y.